Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku sayangi, semoga Allah merahmati kita semua dan melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang binatang yang haram dagingnya. Tidak semua daging binatang yang halal untuk kita makan, karena memang tidak semua daging binatang yang baik dan dibutuhkan tubuh kita. Bahkan tidak jarang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Daging binatang yang tidak bermanfaat bagi manusia dan sangat membahayakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yaitu yang pertama yang ada di gambar. Yang pertama babi, kemudian bangkai binatang yang sudah meninggal, kemudian binatang yang diterkam oleh binatang lain. Itu adalah binatang yang haram untuk kita konsumsi. Ada beberapa jenis binatang yang dagingnya haram untuk kita makan. Al-Quran dan hadis Nabi telah menjelaskan binatang-binatang yang haram tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mataradidatu wa tadhihatun wa ma akhalla subu'u illa ma daqun haitum wa madu biha ala nusub. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan tercekik yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Surat Al-Maidah ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'its, dan diharamkan segala yang buruk bagi mereka. Menurut Al-Quran Al-Maidah ayat 3 di atas, binatang-binatang yang Allah haramkan adalah bangkai binatang, yaitu binatang yang mati tidak karena disembelih dengan benar, daging babi, dan semua binatang yang disembelih untuk selain Allah, jadi binatang yang disembelih untuk disembahan atau berhala, daging haram untuk dimakan. Sementara ayat kedua secara umum menjelaskan bahwa Allah mengharamkan sesuatu yang dianggap buruk atau keji. Hadis Nabi juga menjelaskan beberapa binatang yang diharamkan dagingnya. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, naha Rasulullah SAW kulli dhinabin minal sibai wa an kulli dhimil'ab minal dubur. Rasulullah SAW melarang untuk memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam. Binatang yang bertaring dan berkuku tajam seperti anjing, kucing, burung, elang, dagingnya haram dimakan.
ular, harimau, serigala, burung elang, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Nabi juga bersabda, an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun qawasiqu yaltafil nafil halli wa harami wa hayyatu wa ghurabu alla yaqut wa fazatu wa qalbu makhzur hada'atun rawahu Muslim. Dan dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 5 jenis binatang yang fasih, yang jahat atau yang jahat hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, adalah ular, gagak, tikus, anjing, dan yang galak, dan burung elang. Hadis Muslim. Buaya, ular berbisa, dan biawak adalah beberapa binatang yang memiliki sifat jahat dan ganas. Dagingnya haram untuk dimakan. 5 binatang yang disebutkan dalam hadis di atas semuanya adalah binatang yang memiliki sifat jahat dan buas. Oleh karena itu, semua binatang yang memiliki sifat jahat dan ganas tidak boleh atau haram untuk kita makan. Selain binatang-binatang yang disebutkan dalam hadis di atas, binatang lainnya yang haram untuk kita makan yaitu buaya, katak, dan penyu. Binatang-binatang itu haram untuk dimakan karena mampu bertahan hidup di air dan di darat. Binatang-binatang yang diharamkan untuk konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, babi. Di dalam Al-Quran telah disebutkan secara tegas bahwa babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, binatang yang mati tidak karena disembelih dengan benar kecuali binatang buruan. Yang ketiga, binatang yang dijadikan sebagai sajian untuk berhala. Yang keempat, binatang yang memiliki taring tajam seperti macan, singa, anjing, dan beruang. Yang kelima, binatang yang memiliki kuku dan paruh yang tajam seperti burung, elang, dan kucing. Yang keenam, binatang yang hidup dalam 2 alam seperti katak dan buaya, yang hidup di 2 alam. Yang ketujuh, binatang yang memiliki sifat jahat seperti ular dan tikus, yang memiliki sifat jahat. Yang kedelapan, binatang yang kotor dan dianggap sangat menjijikkan seperti kecoa. Dalam hadis darurat kita boleh memakan binatang yang haram sekedar untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Allah berfirman dalam ayat 100, wa manittura ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Tapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak berbuat durhaka dan tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya untuk memakannya. Ini adalah terkecuali karena terpaksa. Kalau nggak makan dia akan mati, sehingga diboleh makan, tapi jangan berlebihan, itu untuk supaya tidak mati, supaya tidak untuk mempertahankan hidup. Yang berikutnya yaitu memanfaatkan binatang yang haram dagingnya. Memanfaatkan binatang yang haram dagingnya.
memanfaatkan binatang yang haram dagingnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagai ulama berpendapat bahwa kita sama sekali tidak boleh memanfaatkan sesuatu pun dari binatang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dagingnya. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kita dapat memanfaatkan untuk keperluan yang lain selain dimakan. Misalnya kita dapat memanfaatkan kulitnya dari binatang tersebut atau bulu-bulunya. Menurut mereka yang Allah haramkan adalah memakan dagingnya. Bukan berarti kemudian kita juga diharamkan untuk memanfaatkan lainnya. Pendapat ini didasarkan oleh surat Al-An'am ayat 145. Kulla ahadun fima ukhiya ila muharraman ala ta'imin yatma'uhu illa an yakuna maitatan wa autaman masfuhan au takhsurah inziri, yang artinya dan katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang memakannya kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Surat Al-An'am ayat 145. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga memberikan manfaat, khususnya pribadi Pak Anam dan umumnya bagi anak-anakku yang kusayangi. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon maaf segala kekurangan. Bila mana ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi Pak Anam yang lemah. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.